Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Privat Alfaiz. Ketemu lagi sama aku, Kak Dini. Tentunya kita akan bahas soal-soal kimia yang sering muncul di UTBK. Dan kali ini kita akan bahas materi sifat koligatif larutan part 2. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, karena dengan subscribe dari kalian, kami akan lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, nggak usah berlama-lama, siapin alat tulis kalian dan kita mulai dari soal nomor 1. Tekanan osmotik rata-rata darah pada 27 derajat Celcius adalah 8,2 atm. Nilai R sama dengan 0,082. Konsentrasi glukosa yang isotonik dengan darah adalah... Oke teman-teman, di sifat koligatif part 2 ini kita akan bahas tentang tekanan osmotik seperti soal nomor 1 dan juga tekanan uap. Nah, untuk soal nomor 1 aku mau review dulu tentang tekanan osmotik. Jadi tekanan osmotik itu punya rumus MRT dan tekanan osmotik itu dilambangkan dengan Pi. Untuk zat non-elektrolit, tekanan osmotik itu rumusnya M dikali R dikali T. Namun untuk zat elektrolit kita harus ingat kalau kita harus kalikan dengan I atau faktor Van Hoff. Nah, I itu rumusnya adalah 1 plus N-1 alfa. Alfa ini adalah derajat ionisasi ya. Oke, kita lihat dulu untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 ini kan glukosa nih. Glukosa itu adalah zat non-elektrolit, berarti kita akan pakai rumus yang non-elektrolit. Nah, sebelum itu aku mau kasih tahu dulu ke kalian bahwa M itu adalah molaritas. Molaritas ini juga bisa kita hitung dengan rumus 1000 per volume dari larutan dikali massa atau gram per mr dari senyawanya. Dan R ini adalah tetapan, biasanya adalah 0,082 dan T ini adalah suhu dalam Kelvin. Suhu dalam Kelvin ya. Jadi kalau mau dijadikan Kelvin dari derajat harus kita tambahkan dengan 273. Nah, ayo kita mulai bahas soal nomor pertama. Jadi di sini tekanan osmotiknya sudah diketahui ya, yaitu 8,2 atm. Nilai R-nya juga ada. Yang ditanya adalah konsentrasinya. Nah, tentunya kita bisa jawab soal ini pakai rumus I sama dengan M dikali R dikali T. Kenapa tidak dikali I? Karena dia bukan larutan elektrolit. Oke, kita bisa masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Yang pertama yaitu tekanan osmotiknya 8,2 atm sama dengan molaritas atau konsentrasi ini yang ditanya dalam soal. Kemudian R-nya itu 0,082. Kemudian T-nya dalam Kelvin ya. Di sini T-nya 27 derajat Celcius, berarti 27 ditambah 273. Oke, maka molaritas sama dengan 8,2 dibagi 0,082 dikali 27 ditambah 273, 300 Kelvin. Oke, ini angkanya bisa, karena sama bisa kita coret ya. Jadi kita coret, kemudian akan dapat 1 per 100. 100 per 1 sama 1, jadi di sini 100 per 300. Kita coret, maka hasilnya 1 per 3 atau 0,33 molar. Oke, kita lihat apakah ada jawabannya. Yap, jawabannya yang C. Seperti biasa, di Privat Alfaiz nomor 1 pasti C, karena C itu cinta. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah,
buat teman-teman pejuang UTBK tahun 2022 yang sedang mencari buku persiapan UTBK, kami dari Privat Al Faiz bersama dengan Maxima Tryout mempersembahkan buku persiapan UTBK tahun 2022 yang kita sebut sebagai buku Besti UTBK. Nah, di buku Besti ini terdapat buku TPS, ada buku Sosum, dan terakhir ada buku Saintek. Di buku Besti UTBK ini, kalian bisa mendapatkan soal-soal asli 10 tahun terakhir dari tahun 2012 hingga tahun 2021 yang terbaru. Selain lengkapnya tadi, teman-teman juga bakal dapat paket prediksi untuk kalian jadikan latihan untuk persiapan UTBK tahun 2022 tentunya. Nah, selain itu, kalian bakal dapat bonus. Yang pertama dapat tryout UTBK, dan juga dapat motivasi serta info PTN, dan terakhir kalian juga bakal dapat atau kalian bakal masuk di grup belajar bersama, grup Telegram. Sekarang kita akan coba lihat isinya. Yang pertama untuk TPS terdapat penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, dan ada juga subtes bahasa Inggris. Nah, ini adalah beberapa isinya. Nah, teman-teman, untuk TPS ini lengkap banget. Jadi buat kalian yang pengen cari soal-soal asli, nggak usah jauh-jauh, kalian tinggal pesan aja buku UTBK Besti materi yang TPS-nya. Nah, sedangkan untuk yang Saintek, dalam satu buku ini terdapat semua materi Saintek dari matematika, biologi, fisika, kimia, serta kumpulan soal-soalnya. Nah, untuk matematika ada materi eksponen dan bentuk akar, ada logaritma, persamaan dan fungsi kuadrat, serta materi-materi lain yang sering muncul di UTBK. Nah, di buku Besti ini kalian nggak hanya dapat soal-soal UTBK asli saja, kalian juga bakal dapat soal-soal ujian mandiri seperti SIMAK UI, UTUL UGM, dan materi ujian mandiri masuk ke Undip. Untuk fisika ada kinematika gerak lurus dan melingkar, dinamika partikel dan hukum Newton, serta materi lainnya. Dan yang terakhir ada buku Besti Sosum. Nah, di sini lengkap, satu buku kalian bisa dapat semua pelajaran yang kalian inginkan. Kalian dapat materi tentang ekonomi, sejarah, sosiologi, dan geografi. Intinya teman-teman, dari seluruh buku yang aku jabarkan tadi, semuanya lengkap. Apa yang kalian butuhkan semuanya ada. Soal-soal asli dari PTN yang kalian akan tuju, baik itu SBMPTN, soal-soal SBMPTN maupun soal-soal ujian mandiri. Jadi buat kalian, tunggu apa lagi? Kalian bisa memesan buku ini semua dengan cara kalian cek Instagram Febri Al Faiz, kalian cek di bio Instagramnya, kalian bisa klik linknya, atau kalian juga bisa beli di Shopee. Nanti aku sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi video ini, teman-teman. Semoga buku Besti UTBK tahun 2022 persembahan dari Privat Al Faiz dan Maxima bisa menjadi teman terbaik kalian untuk mempersiapkan UTBK tahun 2022 dan kalian bisa keterima di PTN yang kalian impikan. Amin. Terima kasih. (7,2 gram glukosa, mR-nya 180, dilarutkan dalam air sampai volumenya 400 ml. Pada temperatur 20 derajat Celcius, tekanan osmotik larutan tersebut adalah, nah, masih dengan senyawa yang sama yaitu glukosa, berarti glukosa ini adalah larutan. Komen di bawah. Oke, ya benar ya, non-elektrolit. Kalau non-elektrolit berarti kita nggak usah pakai I ya, kita langsung tulis rumusnya. Pi sama dengan M dikali R dikali T. Oke, nah tapi di sini karena dia pakai gram, maka M ini harus kita jabarkan dulu ya. Jadi Pi sama dengan 1000 per volume larutan dikali gram glukosa per mR glukosa dikali R dikali T. Maka Pi sama dengan 1000 per volume glukosanya, volume larutannya 400 ml. 400 dikali gram glukosanya adalah 7,2, kemudian mR-nya 180, dan R-nya pasti 0,082 ya, karena dia tetapan. Kemudian T-nya 27 derajat Celcius. 27 ditambah 273, karena kita harus jadikan dia dalam
satuan Kelvin. Oke, maka 1000 dibagi 400 itu hasilnya 2,5 ya. 2,5 dikali 7,2 dibagi 180 nih. Kalau 720 bagi 180 itu kan hasilnya 4. Kalau 72 berarti 0,4. Kalau 7,2 tentunya 0,04. 0,04 dikali 0,082 dikali 300. 27 tambah 273 300 ya. Nah, biasanya aku hafalin ini sih, teman-teman. 0,082 dikali 300 ini hasilnya adalah 24,6. Karena kan angkanya agak susah ya menghitung secara manual. Jadi kalau kalian hafal itu lebih baik. Karena biasanya di soal itu suhu selalu 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Jadi kita bisa hafalkan bahwa 0,082 dikali 300 itu 24,6. Oke, kita masukin lagi rumusnya. Angkanya jadi 2,5 dikali 0,04. Maka 2,5 dikali 4 kali 10 pangkat min 2. 2,5 kali 4 itu 10 dikali 10 pangkat min 2 dikali 24,6. Maka 10 kali 10 pangkat min 2 itu 0,1 ya, kali 24,6. Maka jawabannya 2,46 AT. Oke, kita lihat apakah ada jawabannya. Jawabannya yang B. Oke, yuk kita lanjut ke soal nomor 3. 6,84 gram sukrosa MR342 dilarutkan dalam air sampai volumenya 100 ml. Pada 27 derajat Celcius, tekanan osmotik larutan tersebut adalah... Nah, nomor 3 ini sama banget caranya seperti nomor 1 dan nomor 2. Kalian bisa hitung tekanan osmotiknya pakai rumus P sama dengan M dikali R dikali T. Yuk, dicoba dulu, dihitung, dan tulis ya jawabannya di kolom komentar. Dan buat kalian nih yang mau dapetin konten-konten yang bermanfaat seputar UTBK, kalian langsung aja bisa cek dan follow Instagramnya Kak Faiz atau @febriirawanfaiz. Di situ akan banyak konten-konten yang menarik seputar UTBK. Oke, gimana? Udah dapet jawabannya? Oke, kita bahas ya. Jadi ini masih sama dengan soal sebelumnya. Kita akan cari tekanan osmotiknya dengan rumus P sama dengan M dikali R dikali T. Kenapa nggak pakai I? Karena sukrosa itu adalah non-elektrolit. Oke, kita langsung aja masukin angkanya. Molaritasnya bisa kita jabarkan lagi jadi 1000 per volume larutan dikali gram per mr dikali R dikali T. Oke, kita masukin angkanya 1000 per volume, di sini volumenya 100 ml ya. 100 dikali masanya 6,84 per mr-nya sukrosa 342. 342 dikali R tetapan 0,082 dikali T. Suhunya di sini 27. 27 ditambah 273 adalah 300. Oke, langsung aja ya kita tulis 300. Nah, kemudian di sini kita bisa coret-coret. Coret-coret dapat 10. Terus 6,84 dibagi 342 ini adalah 0,02. Kemudian dikali, nah kayak yang aku bilang di nomor 2 tadi, 0,082 dikali 300 itu 24,6. Oke. Jadi 0,02 kali 10 0,2 dikali 24,6, hasilnya adalah 4,92 ATM. Oke. Maka ada jawabannya? Yap, betul sekali. Jawabannya yang C. Oke teman-teman, yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Sebanyak 18 gram glukosa MR180 dilarutkan dalam 72 gram air. Pada suhu tertentu, tekanan uap air murni sama dengan 21 cmHg, maka penurunan tekanan uap larutan glukosa tersebut adalah... Nah, kali ini sudah beda nih materinya, kita mau bahas tentang tekanan uap. Oke, aku review dulu ya untuk materinya. Jadi tekanan uap ini dilambangkan dengan P atau tekanan uap larutan. Nah, rumusnya itu
P0 dikali XP. Jadi P0 itu adalah tekanan uap murni dan XP itu adalah fraksi mol dari pelarut. Nah, ini kalau di soal yang ditanya adalah tekanan uap larutan. Tapi kita lihat nih, di soal nomor 4 ini yang ditanya adalah penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap itu adalah delta P, teman-teman. Jadi delta P itu punya rumus P0 dikali XT. Kalau tadi itu XP atau fraksi mol pelarut, sedangkan kalau delta P itu XT, kita pakai XT atau fraksi mol terlarut. Nah, bedain terlarut sama pelarut itu gimana sih? Oke, kalau XT itu rumusnya mol terlarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Jadi yang di atas yang terlarut ya. Sedangkan mol itu kan gram per mr. Jadi bisa juga nih rumusnya jadi gram per mr dari terlarut dibagi gram per mr dari pelarut ditambah gram per mr dari terlarut. Nah, kalau XP gimana rumusnya? Sama aja tapi pelarutnya di atas. Oke, jadi kalau XP itu mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, sama juga bisa dijadiin gram per mr ya. Jadi gram per mr dari pelarut dibagi gram per mr dari terlarut ditambah gram per mr dari pelarut. Oke, kita coba ke soal ya. Nah, di soal ini yang ditanya penurunan tekanan uap, berarti kita bisa pakai rumus yang delta P. Oke, kita tulis dulu rumusnya. Delta P sama dengan P0 dikali XT. Nah, karena di sini masih dalam bentuk gram, berarti kita ubah dulu ya XT-nya. Jadi delta P sama dengan P0 dikali XT tadi bisa gram per mr dari terlarut dibagi gram per mr dari pelarut ditambah gram per mr dikali terlarut. Oke. Kita bisa masukkan angkanya. P0 atau tekanan uap murninya 21 cmHg, 21 dikali gram per mr dari terlarut. Terlarutnya glukosa ya, 18 dibagi 180. 18 itu gramnya, 180 itu mr-nya per yang pelarut 72 gram air. Air itu kan H2O nih teman-teman. H2O itu mr-nya berarti ARH dikali 2 ditambah ARO. 1 dikali 2 ditambah 16, jadi 18. Oke, 72 dibagi 18 ditambah yang terlarut lagi ya, jadi 18 dibagi 180. Oke, maka 21 dikali 18 bagi 180 itu 0,1 dibagi 72 bagi 18 itu 4 ditambah 0,1. Ini delta P, delta P. Maka delta P-nya sama dengan 21 dikali 0,1 per 4,1. Maka delta P sama dengan 2,1 dibagi 4,1. Hasilnya adalah 0,51 cmHg. Maka jawabannya yang oh iya, jadi aku mau kasih tahu dikit. Kalau dia elektrolit, nanti di sini kita kali I ya di bagian yang terlarutnya jika dia elektrolit. Nah, tapi di soal ini tadi kan glukosa ini non elektrolit, jadi kita nggak pakai I-nya. Tapi kalau nanti di soal kita nemuin larutan elektrolit, kita harus tulis atau kita kalikan I-nya ya teman-teman. Oke, next kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Larutan 133,5 gram zat X non elektrolit yang tidak mudah menguap dalam 1 mol heksana memiliki tekanan uap yang sama dengan larutan 1 mol senyawa non elektrolit Y dalam 4 mol heksana. Berapa mr dari senyawa X dalam gram per mol? Nah, di sini kita bisa simpulkan kalau P dari X ya kan
tekanan uapnya sama nih, berarti Px sama dengan Py. Jadi tekanan uap X sama dengan tekanan uap Y. Nah, tadi di awal rumus tekanan uap itu apa? P0 dikali XP sama dengan, ini untuk yang X ya, P0 dikali XP untuk yang Y. Nah, kita bisa jabarkan lagi rumusnya menjadi P0 dikali mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut sama dengan P0 dikali mol pelarut pernya di sini mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, di sini kan terlarutnya itu adalah X ya. Kalau yang ini Y. Oke. Terus P-nya bisa kita coret karena sama. Kita masukkan angkanya. Mol pelarutnya di sini adalah 1 mol heksana per mol terlarutnya masih ditanya ya, X ditambah mol pelarutnya tadi 1. Sama dengan untuk yang Y, mol pelarutnya tadi heksananya 4 mol, jadi 4 dibagi mol terlarutnya itu 1 mol senyawa non elektrolit Y, berarti 1 ditambah mol pelarut di sini 4 mol juga. Nah, kita bisa tulis 1 per X plus 1 sama dengan 4/5. Kita bisa kali silang ya, jadi 5 sama dengan 4X plus 4. Oke, maka 5 dikurang 1 sama dengan 4X. 5 dikurang 4 sama dengan 4X, maka 1 sama dengan 4X. X sama dengan 1/4 atau 0,25. Nah, ini baru mol pelarut, sedangkan kita harus cari MR-nya. Oke. Teman-teman masih ingat nggak kalau mol sama dengan gram per mr, ya kan? Jadi MR sama dengan gram per mol. Nah, di sini gramnya tadi 133,5. 133,5 dibagi molnya 0,25. Nah, oke. Jadi 133 bagi 5, 133,5 dibagi 0,25 itu hasilnya 534. Kita lihat apakah ada jawabannya. Yap, jawabannya yang D. Nah, gimana teman-teman untuk materi yang tekanan uap? Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 6. Larutan di bawah ini yang penurunan tekanan uapnya paling rendah dalam 180 gram air adalah, nah, di sini ada kata-kata penurunan tekanan uap nih. Kalau penurunan tekanan uap berarti rumusnya adalah delta P sama dengan P0 dikali XT, ya kan? XT. Jadi di sini dia minta paling rendah. Jadi tekanan uap yang rendah atau yang kecil, maka dia berbanding lurus ya dengan XT, maka XT-nya juga harus kecil. Nah, XT tadi itu kan mol terlarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Kalau dia ada elektrolit berarti dia dikali I ya. Nah, agar XT-nya kecil, maka mol terlarutnya juga harus kecil. Ya nggak nih teman-teman? Nah, jadi dari option ini kita harus kalikan mol dengan I, mana yang hasilnya paling kecil agar penurunannya juga paling rendah. Oke, kita lihat nih dari yang A, 0,2 mol K2SO4. Nah, K2SO4 ini kan elektrolit ya, kita bisa hitung I-nya dari jumlah ionnya. Ion K-nya ada 2 ditambah SO4-nya ada 1. Jadi totalnya 3. Berarti 0,2 dikali 3, hasilnya 0,6. Nah, kita lanjut lagi. Hitung yang B. C12H22O11 ini adalah larutan non elektrolit ya. Jadi kita kali 1 aja. 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1. Kemudian yang C, NH4NO3.
ionnya ada 2 nih, berarti kita kali 2. 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2. Terus yang D, 0,1 dikali MgSO4, ion Mg ada 1, SO4 ada 1, totalnya 2. Jadi 0,1 kali 2, 0,2. Nah, satu lagi yang ini sama ya, non elektrolit juga, berarti 0,15 dikali 1 sama dengan 0,15. Mana nih yang paling kecil? Oke, kita lihat. Yang paling kecil tentunya yang B. Jadi jawabannya yang B. Nah, gimana teman-teman? Semakin paham ya tentang tekanan uap? Nah, ada satu soal untuk kalian. Soal nomor 7, silakan kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, teman-teman yang mau download soalnya, kalian bisa download di deskripsi video ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.